Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepmi Reza Alfisar. Saya sekarang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya mengambil jurusan Jurnalistik Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa saja sih kode etik jurnalistik itu. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 7 Ayat 2, wartawan diwajibkan untuk memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik. Apa sih yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik? Kode etik jurnalistik merupakan batasan etika profesi jurnalis yang pelaksanaannya bergantung kepada hati dan nurani masing-masing. Setidaknya ada 11 pasal yang harus ditaati oleh wartawan. Pasal yang pertama, wartawan Indonesia harus bersikap independen. Independen di sini yang artinya wartawan tidak boleh memihak satu pihak pun. Wartawan harus netral dan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, serta tidak beriktikat buruk. Menghasilkan berita yang akurat dan berimbang bisa dicapai dengan cara menggunakan 5W1H. Dan wartawan juga tidak ada sedikit niat pun untuk beriktikat buruk atau mencelakakan orang lain. Pasal yang kedua, wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara profesional untuk melaksanakan tugas. Profesional yang dimaksud di sini luas. Kita ambil contoh dikit. Kita sebagai wartawan, sebelum mewawancarai narasumber, kita harus berpakaian rapi, wangi, datang ke tempat waktu. Contoh lagi seperti misalnya kita ingin bertemu presiden. Kita sebagai wartawan tidak mungkin dong ketemu presiden menggunakan pakaian bola. Nah, di sini letak keprofesionalan kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan kita ingin bertemu dengan presiden, kita harus memakai kayak pakaian kita harus rapi, pakai jas, pakai dasi, wangi, pakai sepatu pantopel, itu sesuai dengan narasumber yang pengen kita wawancarai. Pasal ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Wartawan Indonesia sebelum memberitakan sesuatu ke layak media harus melakukan check and recheck terhadap kebenaran suatu berita. Memberitakan secara berimbang di sini tidak memihak salah satu pihak manapun yang dirugikan. Wartawan tidak boleh mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Mencampurkan fakta dan opini saja wartawan tidak boleh, apalagi sampai menghakimi. Serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal yang keempat, wartawan Indonesia tidak boleh memberitakan berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Sebisa mungkin wartawan harus memberitakan berita yang fakta, serta sebisa mungkin wartawan harus memberitakan berita yang mengedukasi masyarakat, bukan berita-berita yang seperti itu. Pasal yang kelima, wartawan Indonesia tidak boleh menyebarluaskan atau menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak boleh menyiarkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Ini dua hal yang berbeda ya teman-teman. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh sebagai wartawan tidak boleh menyiarkan atau menyebarluaskan identitas korban? Karena kita harus memelihara harkat dan martabat si korban tersebut. Dan kenapa kita tidak boleh menyebarluaskan identitas anak pelaku? Bukan anak sih, kayak kenapa kita tidak boleh menyebarluaskan pelaku kejahatan? Karena ditakutkan adanya korban bullying atau sanksi sosial terhadap si pelaku. Pasal yang keenam, wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Maksud dari menyalahgunakan profesi ini misalkan wartawan sedang mengejar berita, terus wartawan masuk jalan tol atau masuk jalan lajur cepat. Lajur cepat kan hanya untuk mobil. Seandainya wartawan menggunakan motor, wartawan masuk ke jalan cepat, jalur cepat, itu akan ditilang polisi. Nah, di sini wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesi, sehingga kayak wartawan langsung kasih kartu pers sehingga
polisi tidak bisa menilang si wartawan tersebut dan tidak menerima suap. Ya jelas, bukan wartawan pun, warga Indonesia khususnya umat Islam, mungkin umat-umat agama lain pun melarang untuk menerima suap, bukan hanya wartawan. Pasal yang ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Mungkin yang dimaksud di sini kayak misalkan koruptor yang telah melarikan diri ke luar negeri. Kita sebagai wartawan, misalkan kita udah mengetahui, kita sebelum mewawancarai kan kita tanya-tanya dulu keberadaannya di mana. Mungkin koruptor tersebut udah memberitahu kita tentang keberadaannya di mana, tapi sebelum kita mewawancarai, si koruptor tersebut meminta agar tidak dibocorkan identitasnya. Nah, menurut saya kita sebagai wartawan, kita berhak untuk menolak hal tersebut. Kita bisa saja membocorkan keberadaannya untuk kepentingan publik. Pasal yang ke-8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, orang miskin, orang sakit jiwa, cacat, atau cacat jasmani. Di sini setiap wartawan dituntut untuk kesadaran kemajemukan dalam hal memberitakan berita-berita tersebut. Pasal yang ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Di sini wartawan harus memberikan haknya kepada narasumber, hak narasumber untuk tidak diketahui namanya, tempat tinggalnya, kecuali ada kepentingan publik yang harus memaksa membuka identitas tersebut. Pasal yang ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat serta disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Nah, di sini jelas ya teman-teman. Apabila wartawan salah memberikan berita, itu terjadi hoax dan wartawan sendiri bisa dikenakan sanksi apabila wartawan tidak meminta maaf kepada pembaca, pendengar yang telah membaca tulisan tersebut. Pasal yang ke-11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Nah, di sini misalkan adanya wartawan salah meliput berita atau salah menyiarkan berita, ada narasumber yang ingin hak jawab atau hak koreksi yang dinilai salah atau hoax. Nah, di situ kita sebagai wartawan harus menyiapkan haknya mereka gitu. Kayak sehingga tidak terjadi berita hoax atau adanya di salah satu yang dirugikan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan datangnya dari Allah dan kekurangan datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.